Hai, perkenalkan. Saya Satina dari SMK Negeri 2 Mimika. Di sini saya berperan sebagai coach. Teman saya yang di sebelah kanan berperan sebagai Observer Rahma dari SMP IT Permata Papua. yang sebelah kiri saya. Saya sebagai Koci Nia Megawita dari SD Kalam Kudus Timika. Ya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Pina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ama. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Ama, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bu Pina katanya Bu Pina mau coaching ya? Iya, benar Bu Ama. Saya akan melakukan proses coaching. Nah baik, nanti saya akan jadi observernya Bu Pina. Nah nanti saya akan mengamati Bu Pina dan menilai sesuai dengan rubrik yang ada. Contohnya, apakah Bu Pina sudah menggunakan alur tirta atau belum? Kemudian, apakah sudah bisa menjawab pertanyaan dari Koci? Kemudian, apakah Bu Pina sudah bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Koci? Nah, jangan lupa nanti pada saat proses coaching itu Bu Pina mengingat prinsip-prinsip coaching. Yang pertama, kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Nah, sebelumnya saya akan mengajukan pertanyaan ke Bu Pina. Apakah boleh, Bu? Boleh, Bu. Oke, jadi nanti dalam proses coaching ini kompetensi apa yang Ibu Pina inginkan? Ya, dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, Bu. Yang pertama, kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Oke, baik. Jadi ada 3 kompetensi tadi ya. Nah, dari 3 kompetensi ini apakah ada kompetensi yang spesifik yang Ibu Pina inginkan? Ya, baik Bu Ama. Jadi ada 2 kompetensi yang akan saya kembangkan dalam proses coaching ini. Yang pertama mendengarkan dengan aktif, dan yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Bu Pina. Nah, dari nanti indikator apa yang Ibu ingin capai dalam proses coaching ini? Nah, nantinya setelah selesai proses coaching ini, ini sudah berlangsung, saya ingin coach dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi atau langkah-langkah dari masalah yang ada. Baik Bu Pina, mungkin sekian pertanyaan yang ingin saya ajukan. Selamat melaksanakan coaching, semoga dimudahkan dan mendapatkan hasil yang diinginkan. Baik, terima kasih Bu Rahma atas Sama-sama Bu Pina. Selamat siang Bunya. Selamat siang Bu Pina. Ya, apa kabarnya hari ini Bunya? Puji syukur sehat Bu. Bagaimana Bu Pina kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah juga sehat Bunya. Ya, baik Bunya. Katanya ada yang ingin dibicarakan ya Bunya? Iya betul Bu Pina. Ya, kira-kira Bunya mau bicarakan tentang apa? Kita punya waktu sekitar 15 menit sampai dengan 20 menit. Jadi begini Bu, yang ingin saya ceritakan kepada Ibu ini berkaitan dengan rekan-rekan guru di sekolah. Setelah saya amati di sekolah itu Bu, cara pembelajarannya itu masih seperti metode lama atau konvensional, yaitu ceramah. Nah, kadang-kadang itu siswa-siswi jadi bosan Bu dalam pembelajaran. Saya inginkan itu pembelajarannya bervariatif Bu. Tidak memungkiri zaman sekarang ini perkembangan teknologi kan sudah sangat pesat. Jadi sebagai guru kita juga harus menyesuaikan diri Bu dengan beradaptasi dengan perubahan-perubahan zaman. Ya, baik. Menurut Bunia, jadi Bunia ini ingin menyampaikan terkait materinya lebih variatif ya Bunia ya? Iya benar Bu. Ya. Kira-kira setelah kita berbincang-bincang dengan durasi 10 sampai dengan 20 menit, apa sih yang Bunia inginkan? Yang saya harapkan ya Bu, saya ingin mengetahui cara untuk membantu rekan-rekan saya supaya terjadi perubahan dalam metode pembelajaran. Seperti itu Bu. Baik, jadi karena perubahan dalam cara penyampaian materi ya Bu ya, kira-kira perubahan cara penyampaian materinya seperti apa yang Ibu inginkan?
Jadi perubahan dengan metode atau model dan media pembelajaran yang lebih bervariatif lah Bu. Misalnya dengan metode sekarang nih, kan sekarang lagi marak aplikasi pembelajaran seperti Quizzes gitu Bu. Tidak jauh-jauh kalau misalnya tidak bisa Quizzes, bisa PowerPoint juga itu sudah cukup bagus Bu. Seperti itulah kira-kira Bu. Oh, baik. Jadi intinya Bu Nia ingin penyampaian materinya lebih variatif seperti itu ya Bu ya? Iya benar Bu. Jadi kalau misalkan ada kondisi idealnya pada level 1 sampai dengan 10, kira-kira sekolah Bu Nia ini berada pada level berapa Bu Nia? Kalau menurut saya sih Bu, sekolah ini kira-kira masih di level 5 Bu. Karena sekolah juga masih banyak guru senior yang menggunakan metode ceramah. Seperti itu Bu. Baik, jadi masih pada level 5 ya Bu Nia ya. Kira-kira pada saat Bu Nia ingin adanya perubahan nanti, kira-kira Bu Nia ingin di level berapa? Saya inginkan sih level 7 saja sudah cukup Bu, mengingat masih banyak guru-guru senior di sekolah. Ya, baik, jadi dari Bu Nia menginginkan ke level 7 ya. Nah, untuk mencapai level 7 tersebut, kira-kira Bu Nia ada ide atau rencana apa yang akan dibuat terhadap rekan-rekan guru yang ada di sekolah Bu Nia? Sebenarnya masih saya pikirkan sih Bu ya, mungkin saya akan membuat pendampingan atau mentoring gitu Bu kepada rekan guru secara bergiliran seperti itu Bu. Oh baik, jadi Bu Nia berencana mengadakan mentoring atau melakukan pendampingan secara individu ya Bu Nia ya. Adakah lagi strategi lain yang selain menggunakan mentoring Bu Nia? Mungkin saya akan mengkonsultasikan lebih dahulu kepada kepala sekolah ya Bu, untuk membuat workshop atau pelatihan begitu tentang pembelajaran di sekolah. Ya baik, jadi pilihannya ada dua ya Bu ya, di mana Bu Nia akan melakukan mentoring atau Bu Nia akan berkonsultasi dengan kepala sekolah, semacam membuat workshop atau pelatihan. Nah dari kedua cara tersebut, kira-kira yang nyaman bagi guru di sekolahnya Bu Nia yang seperti apa? Kalau menurut saya Bu, sepertinya saat ini yang nyaman itu mentoring Bu, mengingat tadi banyak kondisi guru yang sudah senior, yang mungkin tidak bisa mengikuti kalau misalkan workshop, dan juga kalau workshop itu kan membutuhkan biaya Bu, membutuhkan narasumber, waktunya juga lebih lama. Ya, benar, baik. Jadi intinya Bu Nia lebih memilih metode mentoring dibandingkan workshop. Untuk metode mentoring, kira-kira kapan Bu Nia akan melaksanakan itu? Mungkin secepatnya ya Bu, mungkin minggu depan saya akan mulai mentoring kepada guru secara bergiliran. Baik, minggu depan rencana Bu Nia akan melakukan mentoring tersebut. Dan adakah nanti yang membantu Bu Nia dalam pelaksanaan tersebut? Mungkin saya akan minta bantuan guru lain Bu, seperti Pak Haris atau Pak Jacqueline ya Bu ya, di sekolah saya yang beliau ahli dalam media pembelajaran Bu. Wah, baik ya Bu Nia. Dengan melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan guru, kemudian Bu Nia akan melakukan itu untuk mentoring ya Bu Nia ya? Iya benar Bu, saya akan berkolaborasi dengan rekan guru untuk membantu saya melaksanakan mentoring itu. Baik, kita sudah berada di akhir sesi perbincangan ini Bu Nia. Saya sudah tidak sabar lagi mendengar cerita Bu Nia mengenai hal kedepannya apa yang Bu Nia lakukan, berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan ini. Tapi mudah-mudahan berhasil ya Bu Nia ya. Ya, kira-kira akan bertemu lagi, kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Tapi sebelumnya akan Bu Nia, kira-kira apa yang Bu Nia dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Selama perbincangan kita tadi, saya bisa mendapatkan gambaran ya Bu ya, tentang bagaimana cara untuk membantu rekan-rekan guru saya di sekolah itu, yaitu mengubah proses pembelajaran menjadi lebih bervariatif dengan metode mentoring tadi Bu. Ya, baik Bu Nia, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan kita ngobrol-ngobrol lagi. Nanti minggu depan kita ngobrol lagi ya Bu ya, tentang aksi yang sudah dilakukan oleh Bu Nia. Siap Bu. Ya, terima kasih saya sampaikan. Sampai di sini dulu. Selamat siang Bu Nia, sukses selalu Ibu Nia ya. Terima kasih Bu. Ya. Alhamdulillah ya Bu Pina, tadi coachingnya sudah berjalan baik dan lancar. Alhamdulillah Bu,
Nah, tadi saat sebelum melakukan coaching kan sempat saya tanyakan indikator ketercapaian ya Bu. Nah, dari indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Pina tadi, sebelum melakukan coaching, apa saja yang sudah dilakukan terkait indikator tersebut? Ya, baik Bu. Dalam melaksanakan proses coaching dan memberdayakan hasil coaching, tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta, sudah menanyakan tujuan melakukan percakapan, kemudian saya sudah mengedukasi dan mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coachee informasi-informasi terkait dengan permasalahannya, kemudian saya sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan dan saya juga meminta coachee untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut seperti itu Ibu. Ya, jadi menurut saya ya sebagai observer, nah tadi Bu Pina sudah bagus sekali ya, Masya Allah, sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, di mana tadi Bu Pina sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coachee, kemudian juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, sehingga coachee ini bisa menemukan solusi sendiri. Nah, kemudian saya itu pada coaching ini juga Bu Pina sudah menerapkan prinsip coaching ya yang tadi sudah kita bicarakan. Selamat ya Bu Pina sudah melakukan coaching. Terima kasih Bu Amal. Nah, Bu Pina, sebelum saya akhiri, saya ada satu pertanyaan lagi. Nah, dari tadi Ibu yang sudah Ibu lakukan, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Ya, baik. Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan, coachee, sehingga saya dapat mengganti informasi lebih mendalam dan dapat mengarahkan coachee dalam menemukan solusi atas permasalahannya. Baik, luar biasa Bu Pina hari ini. Jadi memang Bu Pina tadi sudah menerapkan alur Tirta, ya sudah terlihat sekali Bu Pina sudah bisa mengujikan pertanyaan yang berbobot. Itu karena tadi saya lihat coaching-nya sudah bisa menyampaikan apa yang sesuai dengan yang diharapkan. Sekian Bu Pina, pokoknya terus belajar, semoga sukses dan bisa lebih baik di coaching selanjutnya. Amin. Terima kasih Bu Amal. Sama-sama Bu Pina. Hai, kami dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Mimika mengucapkan Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Guru penggerak, bergerak, menggerak.